Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Suci Alivia dari kelas MD 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rasa ingin tahu manusia atau Human Quest for Knowledge. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas metodologi studi Islam. Selamat menyaksikan. Cara rasa ingin tahu manusia dikaruniai fitrah, naluri atau sifat dasar mengetahui nama-nama segala sesuatu yang ada di alam ini. Allama atau diajarkan. Sebelum Nabi Adam turun ke dunia, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama yang ada di alam semesta ini, menunjukkan proses yang ada dalam hidup manusia atau curiosity yang ada dalam manusia yang kuat pada manusia. Rasa ingin tahu manusia juga terbagi menjadi 3, yaitu ada cognitive curiosity, physical, dan social sensor curiosity. Nah, cognitive curiosity yaitu rasa ingin tahu untuk mendapatkan info tentang pengetahuan. Jadi, ketika kita ingin tahu tentang sesuatu hal atau info-info tertentu, misal kita ingin tahu tentang Tuhan kita itu gimana sih, Tuhan kita itu apa, berarti kita itu masuknya ke cognitive curiosity. Dan cognitive curiosity itu selalu ada pada manusia gitu. Yang kedua ada fisikal. Fisikal itu ada pada aspek gerak dan tumbuh kembangnya manusia. Biasanya contohnya nih, gini, kita tuh ngelihat orang bergerak kayak gerakan sholat. Nah, kita tuh pengen tahu gerakan sholat tuh kayak gimana. Nah, itu masuknya ke fisikal. Yang ketiga ada social sensor curiosity. Nah, social sensor curiosity itu adalah rasa ingin tahu manusia pada situasi yang baru. Biasanya social sensor curiosity ini sering ada atau sering muncul pada masa remaja. Nah, kan pada masa remaja itu sering kali kayak kalau kata kita tuh coba-coba atau ingin tahu hal-hal yang baru. Biasanya nih kalau yang agak parah tuh misal rasa ingin tahu tentang agama lain. Kalau misal ingin tahu sekedar tahu ya nggak apa-apa, tapi ketika yang bahaya tuh rasa ingin tahu dan ingin masuk juga ke agama tersebut. Pendekatan psikologi atau menurut psikologi, rasa ingin tahu manusia atau Human Quest for Knowledge itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aspek kognis atau pengetahuan, yang kedua aspek motorik atau pelaksanaan atau eksekusi, dan yang ketiga ada aspek afeksi atau penentuan keputusan. Yang pertama ada aspek kognis, yaitu menanyakan sesuatu yang ada di sekitarnya. Contohnya menanyakan hal-hal yang kurang jelas, misalnya ini tuh apa, atau asalnya dari mana. Biasanya aspek kognis yang diterapkan dalam agama tuh kayak Tuhannya itu siapa, kitabnya dari mana gitu. Nah, dari itu merupakan masuk dari aspek kognis. Aspek kognis juga terbagi menjadi eksplorasi, investigasi, dan belajar. Nah, dari aspek kognis ini atau rasa ingin mengetahui, kita tuh akan muncul mengeksplor atau mencari tahu apa itu yang kita cari tahu. Yang kedua akan diinvestigasi atau diteliti. Nih, yang ketiga belajar. Nah, setelah dari mengeksplor, menginvestigasi atau meneliti, kita juga akan mempelajari apa sih hasil dari eksplorasi dan investigasi kita itu. Nah, yang kedua ada aspek motorik. Aspek motorik itu adalah rasa ingin tahu manusia dari gerak atau bentuk. Nah, aspek motorik itu ada aspek motorik kasar dan aspek motorik halus. Yang pertama ada motorik halus, yaitu keinginan tahuan manusia yang ingin tahu keingintahuan manusia terhadap sesuatu yang meliputi otot kecil yang berkoordinasi antara mata dan tangan.
Nah, contohnya menggambar, menulis, memotong, hal-hal yang dilakukan oleh pergerakan tangan dan mata itu masuk ke motorik halus. Yang kedua ada motorik kasar yang berkaitan dengan berjalan, bergerak, dan sesuatu. Nah, sholat contohnya kalau dalam agama tuh kayak sholat, kan sholat itu suatu gerakan gitu ya. Nah, yang ketiga ada aspek afeksi. Nih, aspek afeksi itu apa gitu? Aspek afeksi itu yang bersangkutan terhadap sikap mental, perasaan, dan kesadaran jiwa, nilai-nilai kebenaran yang ia terima. Aspek yang bersangkutan dengan sikap seseorang, mental atau perasaan dan kesadaran jiwa, nilai-nilai kebenaran yang ia terima. Maksud dari nilai-nilai yang kebenaran yang ia terima, dia tuh mencari tahu kebenaran yang ia terima benar atau salah. Nah, yang ia terima contohnya, dia itu tidak akan memakan mentah-mentah apa yang orang lain kasih tahu nih. Contohnya dia tuh ngasih tahu bahwa kitab ini diturunkannya pada tahun ini nih. Dia tuh nggak akan memakan mentah-mentah bahwa iya benar gitu, kitab itu diturunkan pada tahun ini tanpa ada keterangan jelas atau sumber-sumber yang jelas dari mananya gitu. Dia akan mencari tahu kebenaran yang benar-benar sesuai dengan buktinya gitu. Itu merupakan masuk ke aspek afeksi. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kali ini yaitu rasa ingin tahu manusia meliputi beberapa aspek nih. Yang pertama ada aspek kognis, aspek motorik, dan aspek afeksi. Manusia pasti mencari tahu apa yang dia belum tahu atau apa yang dia masih keliru, apa yang dia masih ingin tahu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.